Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Indra Kurniawan STMT. Saya lulusan dari S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Telkom Bandung, kemudian S2 Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya bekerja sebagai seorang dosen di program studi S1 Informatika Universitas Jenderal Sudirman. Pemaparan ini saya lakukan untuk memenuhi Smart Cerdos bagian PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Mata kuliah utama yang saya ampu pada kesempatan kali ini itu adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa di semester 4 di Informatika Universitas Jenderal Sudirman dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak memberikan pemahaman dan penguasaan kepada mahasiswa mengenai proses rekayasa di bidang perangkat lunak. Materi yang diajarkan di mata kuliah ini antara lain mengenai yang pertama yaitu mengenai pengantar RPL, apa itu perangkat lunak, apa itu rekayasa perangkat lunak, dan proses di dalam rekayasa perangkat lunak. Ada juga yang kedua yaitu mengenai Software Development Life Cycle atau SDLC. Materi yang dibahas mengenai proses dan tahapan SDLC, metode pengembangan perangkat lunak seperti metode waterfall, metode prototype, incremental, rapid application development, agile, extreme programming, metode Scrum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada materi mengenai analisis dan desain terstruktur, yaitu berupa analisis requirement serta diagram desain terstruktur, sebagai contoh flowchart, diagram konteks, data flow diagram, kamus data, PSPEC, dan juga entity relationship diagram. Materi selanjutnya yaitu mengenai desain berorientasi objek. Di sana diajarkan mengenai flowchart, use case, skenario use case, sequence diagram, activity diagram, collaboration diagram, deployment diagram, class diagram, dan juga entity relationship diagram. Materi yang lain yang diajarkan dalam mata kuliah ini ada mengenai implementasi dan metode implementasinya. Selain itu juga ada mengenai testing dan juga metode testing. Kemudian ada materi pengayaan seperti Object Oriented Software Engineering, Component Based Software Engineering, Client Server Software Engineering, Web Engineering, dan juga Re-engineering. Di akhir perkuliahan ada materi dan juga presentasi mengenai project rekayasa perangkat lunak. Di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini terdapat 2 buah capaian pembelajaran lulusan yang ingin dituju dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama mengenai kemampuan menguasai prinsip dari perekayasaan perangkat lunak dan pengelolaan data yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah. Selain itu yang kedua yaitu mengenai kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, merancang, serta mengimplementasikan perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahan di bidang informatika. Dari 2 capaian pembelajaran lulusan tersebut di breakdown menjadi 5 buah capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dituju dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu terampil membuat analisis requirement dan desain yang tepat untuk sebuah proyek rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan implementasi perangkat lunak dengan metode yang tepat. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu terampil membuat skenario pengujian dan melakukan pengujian yang tepat terhadap perangkat lunak. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mahasiswa mampu terampil membuat dan membangun sebuah proyek aplikasi perangkat lunak yang menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak yang baik untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Kegiatan perkuliahan rekayasa perangkat lunak ini menggunakan model DIA atau model Delivery, Interaction, and Assessment.
di mana akan selalu ada teori pembelajaran, diskusi, post-test, dan juga tugas di setiap pertemuannya. Mata kuliah ini juga mengusung project based learning, di mana terdapat satu buah project di akhir perkuliahan. Project tersebut dilakukan oleh setiap kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Masing-masing kelompok nanti akan membuat sebuah project aplikasi perangkat lunak yang menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak yang baik untuk memecahkan sebuah masalah di dunia nyata. Sebagai contoh, judul-judul yang diambil seperti project berupa aplikasi manajemen pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan berbasis website, atau contoh yang lain, aplikasi game edukasi untuk pembelajaran berhitung di sebuah sekolah dasar. Asesmen atau evaluasi yang dilakukan di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, ada post test di setiap pertemuan dengan total nilai bobot sebesar 5%. Ada juga tugas di setiap pertemuan dengan total bobot sebesar 5%. Kemudian ada penilaian keaktifan di kelas dengan bobot total sebesar 5%, serta 2 kali kuis sebelum UTS dan sebelum UAS dengan bobot sebesar 5%. Kemudian ada komponen terbesar dengan project, bobotnya mencapai 50% karena ini menggunakan project based learning. 2 komponen yang terakhir yaitu ada ujian tengah semester dengan bobot sebesar 15%, serta ujian akhir semester dengan bobot sebesar 15%. Baik, berikut ini adalah video pemaparan perkuliahan yang saya lakukan secara luring mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak pada bagian PDD OKTPT, khususnya bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Ya, oke. Baik, kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita di rekayasa perangkat lunak di minggu ketiga ini, marilah kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya silakan. Ya, selesai. Sebelumnya saya coba presensi dulu ya rekan-rekan yang ada di sini ya. Yang pertama, Ayu Anjar hadir. Hadir, Pak. Nah, Ayu Anjar hadir. Kemudian Adwa Moyafi Hartoyo belum hadir ya. Oke. Stephen Prasutya Hadir, Pak. hadir. Haryo Bimantoro Hadir, Pak. hadir. Maulana Hafiz Ahyatara Hadir. Oke, hadir. Rangga Dwi Mahendra. Cesario Amar Saputra belum hadir. Baik. Dava Khairon Khan hadir, Pak. Hadir. Baik. Kita ya, baik, kita lanjutkan untuk pertemuan di minggu ketiga ini ya. Baik, di minggu ini kita akan menjelaskan mengenai desain terstruktur ya. Baik, untuk CPMK dan CPL ya, ini atau capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kali ini itu untuk CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu terampil membuat analisis requirement dan desain yang tepat untuk sebuah proyek rekayasa perangkat lunak. Dengan CPL yang diharapkan di pertemuan kali ini, CPMK 2-nya ya, CPMK 2-nya nanti menuju ke CPL kedua ya, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, merancang, serta mengimplementasikan perangkat lunak untuk menyelesaikan permasalahan di bidang informatika. Oke, kita lihat ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai SDLC. Apa itu SDLC? Software Development Lifecycle. Baik. Di mana SDLC yang standar kita lihat dari model waterfall ya. Ada planning, requirement analysis, design, implementation, integration and testing, sama operation and maintenance. Kita ketahui bersama bahwasanya di setiap tahapan itu akan menghasilkan sebuah dokumen minimal ya. Minimal menghasilkan sebuah dokumen. Untuk planning, dokumen apa yang dihasilkan? Mbak Ayu. Mbak siapa namanya? Lupa saya. Anissa, Mbak Anissa. Mbak Anissa, untuk planning dokumen yang dihasilkan apa, Mbak? Perencanaan. Bukan. Ada yang tahu?
Silahkan. Ya, project charter ya betul. Ya, di planning itu yang dihasilkan adalah project charter ya. Sedangkan requirement analysis kita menghasilkan dokumen requirement ya. Lebih lanjut lagi di bagian desain, Mbak Agustin, Mbak Alifah, di bagian desain dokumen apa yang dihasilkan, Mbak? SRS ya, baik, benar ya, SRS atau software requirement specification. Di implementation ada yang tahu apa yang dihasilkan dokumennya? User manual, baik, user manual, dokumentasi, aplikasi dan lain sebagainya ya. Nah, kita lanjut lagi di bagian desain ya. Tadi kan salah satu tahapannya kan bagian desain ini ya. Salah satu tahapan bagian desainnya. Desain sendiri nanti akan ada desain untuk terstruktur dan desain berorientasi objek ya. Desain sendiri itu intinya adalah bagaimana kita menggambarkan aplikasi itu dalam bentuk blueprint atau gambar gitu. Jadi nanti isinya ini adalah gambar-gambar semua ya, baik desain terstruktur maupun desain berorientasi objek. Untuk desain berorientasi objek nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai desain terstrukturnya. Nah, di desain terstruktur ini adalah urutan-urutan ketika kita mau membuat blueprint untuk desain terstruktur ya. Jadi ada flowchart, kemudian kita membuat diagram konteks, data flow diagram dari level 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung dari aplikasi yang akan kita buat. Kemudian kita akan buat kamus data, spec atau program specification, dan yang terakhir entity relationship diagram. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menggambarkan ini semuanya dalam bentuk diagram. Yang pertama flowchart. Flowchart kalian sudah belajar sebelumnya ya di mata kuliah ADS sudah belajar tentunya. Kemudian yang selanjutnya diagram konteks. Diagram konteks di sini bentuknya hanya ada 3 simbol ya. Simbol yang pertama itu kotak seperti ini. Namanya terminator ya. Terminator atau aktor ya. Jadi di sini ini adalah nama aktornya. Aktor yang berhubungan dengan sistemnya. Nah, untuk diagram konteks itu cukup satu lingkaran saja ya, cukup satu lingkaran. Walaupun nanti ada beberapa aplikasi dalam sistem itu cukup satu lingkaran saja. Dan yang terakhir adalah tanda panah seperti ini. Tanda panah ini menunjukkan aliran data ya, aliran data. Jadi contohnya di advertiser dia akan mengirimkan data payment dan mendapatkan atau menerima ad slots dari online community. Seperti itu. Selanjutnya DFD atau data flow diagram. Data flow diagram ini ada 2 model. Yang pertama modelnya Jordan and DeMarco, yang kedua Jean and Searson. Nah, modelnya seperti ini. Kalau Jordan DeMarco terminatornya kotak seperti yang tadi ya. Terminatornya kotak. Prosesnya bulat, data store-nya bentuknya seperti ini. Alur datanya seperti ini. Ini contohnya ya. Ada aktor, kita sebut saja asal gitu ya. Dia mengirimkan sebuah data A ke proses 1.0. 1.0 nanti tinggal dituliskan saja proses apa gitu. Kemudian nanti bisa saja dia mengirimkan ke 2.0. Dari 2.0 dia mengirimkan data apa ke data store file, terus data store file dia akan kirim sesuatu ke proses, contohnya dan sampai akhirnya ke tujuan akhir atau terminator ataupun aktor. Selanjutnya ada yang namanya kamus data ya. Kamus data ini menggambarkan mengenai proses data yang ada di dalam ini. Data yang ada di dalam DFD tadi ya. Jadi digambarkan A itu apa, C itu apa gitu ya. Jadi contohnya di sini A itu adalah contohnya dosen. Dosen terdiri dari NIP dan nama. Kalau dikasih add itu artinya berarti dia itu primary key ya. Jadi primary key-nya adalah NIP kemudian nama. NIP-nya sendiri itu adalah sebuah angka dari 1 sampai 16 karakter. Angka sendiri didefinisikan antara 0 sampai 9. Ini menunjukkan bahwasanya NIP itu isinya ya sebuah angka yang isinya 16 karakter, di mana angkanya itu antara 0 sampai
Yang terakhir adalah mengenai PSPEC ya. Jadi PSPEC atau Program Specification itu menjelaskan mengenai alur atau algoritma dari setiap proses. Oke, kita lihat contoh kasusnya. Oke, kasusnya seperti ini ya. Terdapat sebuah perusahaan bernama PT Yogi & Co. Perusahaan tersebut menerapkan sistem SMS Gateway. SMS Gateway itu kayak sistem yang bisa mengirimkan SMS gitu ya. Mengirimkan dan menerima SMS. Pegawai dapat mengirimkan SMS dengan format gaji spasi NIK atau nomor induk karyawannya ya. Kemudian setelah melakukan SMS, sistem akan membahas dengan rincian gaji pegawai selama 1 bulan. Apabila format SMS-nya salah, maka sistem akan membalas dengan pesan error bahwasanya terdapat kesalahan dalam format yang dikirimkan. Setiap SMS yang dikirimkan oleh pegawai akan disimpan dalam database yang terhubung dengan internet. Kemudian ada manajer SDM dapat melakukan input gaji semua pegawai melalui aplikasi berbasis website. Kemudian manajer SDM juga bisa melihat rekapitulasi SMS sama melihat rekapitulasi laporan gaji. Kita mulai dari apa dulu? Flowchart. Baik. Saya butuh 3 orang untuk membuat 2 orang saja. 2 orang untuk membuat flowchart. Saya panggil saja. Mas Steven. Oke, Mas Steven. Mas, coba tunjuk 1 orang cewek, Mas. Nia. Baik. Silakan. Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Jadi kita ini ya. Silakan dibuat di sini sama di sini ya. Oke. Aktornya ada berapa? Pegawai, manajer SDM dan sistem. Baik, ada 3 ya. Tinggal bikin kolom 3 dulu berarti ya. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih Mbak. Ini Hayatul. Ini Hayatul. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Kita cek sama-sama ya. Pekerjaan dari Mbak Hayatul dan Mas Stephen. Mas Stephen. Yang pertama ya, selalu harus ada start sama end. Start sama end. Kalau misal Mas Stephen mau memecah seperti ini, boleh saja ya, boleh. Tapi kalau ini tidak nyambung, berarti yang di bagian sini harus ada start juga ya. Jadi di sini harus ada startnya seperti ini, baru nyambung ke bagian ini. Kalau yang punya Mbak Hayatul kan disambung terus ya, jadi dia start sama N-nya cukup 1 aja. Tapi kalau punyanya Mas Steven, karena dia terpisah, maka ya harus ada start sama. Nah di sini juga harus ada N-nya kan. Start sama N, start sama N. Sampai sini paham? Paham. Baik. Selanjutnya ya, dari start, ini pegawai mengirimkan SMS ya. Kalau kita cek di sini pegawai, kita lihat ya, kalau misal memahami sebuah kasus itu kita baca per kalimatnya dulu. Pesan error, bahwasanya terdapat bla 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 bla. Kalau misal ada yang bentuknya apabila atau jika dan lain sebagainya, pasti tentunya ada apa? Decision ya. Jadi, nah ini benar seperti ini sama ya. Dia akan mengecek format dari SMS-nya, ya, format cek SMS mungkin ya. Kalau benar, nah ini yang kurang berarti ya kurang penjelasannya ini ya. Jadi di sini harus ada penjelasannya. Ini penjelasannya apa? Di sini penjelasannya apa? Ini berarti kalau format salah ya berarti. Kalau format salah. Ini kalau format benar. Hanya saja kalau format salah, munculnya apa? Pesan error ya.
pesan error dimunculkan ke user ya. Berarti di sini harusnya ada pesan error ya di sini. Mungkin kalian bisa bikin kotak gitu ya, pesan error. Pesan error. Habis itu dari pesan error ya seperti ini. Dari pesan error dia menuju ke kirim SMS lagi. Hal yang ini lebih sederhana. Ya, di sini tinggal kasih sama aja decision gitu ya. Saya tanya dulu, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pertama saya ada barengan dengan H1B bersama 127. Apabila udah dibuat seperti itu, Pak, berarti kan harusnya standarnya dihapus dulu. Karena dia nyambung antara itu. Oh iya, bisa seperti itu ya. Jadi kalau ini sudah nyambung seperti ini cukup satu saja ya. N-nya bisa di sini, N-nya bisa di sini. Tapi kalaupun ini M ya, berarti di sini pun harus nyambung ke sini juga ya. Nah, Iya, Pak. Harusnya berarti kan yang melihat laporan itu berasal dari database. Nyambung dari oh dari sini ya, ini juga bisa. Ini gini juga bisa. Jadi sama aja sih ya. Maksudnya dari melihat laporan dan SMS dia akan masuk ke M-nya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dibuat satu start dan N ya cukup satu saja. Tapi kalau mau dibuat dua seperti yang dibuat Steven tadi juga boleh. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik. Baik, yang pertama, ada berapa terminator di sana? Terminator. Dua atau tiga? Dua ya. Apa? Pegawai dan manajer. Sistem di sini kan aktor untuk flowchart ya, tapi bukan terminator atau bukan aktor untuk diagram konteks. Jadi kita cukup bikin dua pegawai dan manajer. Ada berapa sistem di sana? Satu saja ya, satu saja. Walaupun sebenarnya di sini ada dua ya. Yang satu itu apa namanya aplikasi SMS gateway-nya, yang satu aplikasi berbasis website untuk gaji sama rekap SMS-nya. Kalau kalian menggunakan use case, maka sistemnya ada dua. Tapi kalau kalian menggunakan diagram konteks, maka sistemnya hanya ada satu saja. Seperti ini. Ini kita mungkin bisa bikin app SMS gateway. Pegawai mengirimkan sesuatu atau mengirimkan data atau tidak ke app-nya? Mengirimkan apa yang dikirim? SMS. Baik, SMS ya. Pegawai menerima sesuatu nggak? Menerima. Oke. Apa yang diterima? Ya boleh ya. Mau namanya info gaji, laporan gaji, rincian gaji boleh. DFD level 1 ya. DFD level 1. Baik, di sini harus ada yang pertama pegawai, yang kedua manajer. Oke, proses yang pertama apa kira-kira? Pegawai dulu aja ya. Pegawai mengirimkan. Ini boleh ke data store langsung tidak? Tidak, berarti harus melewati proses ya. Kalau titik 0, apa nih prosesnya? Ya, boleh lah ya, kirim SMS gitu ya. Kirim SMS ya. Yang dikirimkan apa? SMS ya. SMS. Kalau saya ganti data SMS boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Harus konsisten. Wah, kan sudah mulai pintar ya. Kalau di sini SMS berarti di sini harus SMS. Oke, berarti kirim masuk ke kamus data ya. Kamus data tinggal seperti yang tadi. Kalian jelaskan info gaji itu isinya apa, SMS gaji itu isinya apa, SMS kali itu isinya apa, data SMS itu isinya apa. Sama dengan apa-apa saja. Kemudian P-spec, ada berapa P-spec yang harus dibuat di sini? Program specification 4. Karena lihat dari terkecil ya, proses terkecil. Kita lihat, saya ada proses ya, silahkan dikeluarkan kertas.
pertama silakan tulis name, nama dan kelasnya. Kemudian soal pertama ya, berdasarkan kasus yang tadi, pada flowchart yang terbuat terdapat decision. Pernyataan tersebut apakah benar atau salah? Jadi tinggal dilihat di sini. Di sini ada nggak nih decision? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berdasarkan kasus tersebut ya, pada diagram konteks jumlah terminator yang terbuat sebanyak berapa? Nah, di sini jumlah terminatornya ada berapa? Ingat, terminator itu kata lain dari aktor. Jadi intinya ada berapa aktor yang ada di situ. Baik, waktu habis. Saya ambil ya untuk ininya. Saya ambil. Terima kasih. Ya. Apa? Ya. Terima kasih. Oke, kita bahas ya. Kita bahas sebelum kita akhiri, kita bahas dulu. Yang pertama, pada vouchernya terdapat decision, benar atau enggak? Nah, gimana? Cek SMS. Tapi kalau kalian salah membuat vouchernya, tentunya kalian tidak tahu ada decision atau tidak. Yang kedua, berdasarkan kasus tersebut, pada diagram konteks jumlah terminator yang terbuat ada berapa? Dua, apa saja? Manajer dan pegawai. Baik, sebelum kita akhiri, saya ada kenang-kenangan. Ya, kenang-kenangannya adalah tugas ini ya. Jadi silakan dikerjakan. Ini sudah saya upload di LMS, di LJRU. Nanti silakan dikumpulkan di minggu depan ya. Jadi ada kasus seperti ini. Kemudian buatlah desain terstruktur dari kasus tersebut ya. Jadi saya bacakan dulu ya. Ini terdapat sebuah perusahaan namanya PT Yogi & Co. Perusahaannya menerapkan sistem fingerprint untuk resensi. Pada awalnya pihak HRD memasukkan data pegawai ke sistem, kemudian HRD dapat melakukan manajemen pegawai. Kemudian pegawai bisa melakukan fingerprint. Pada saat melakukan fingerprint akan muncul pesan error apabila jarinya basah dan pesan sukses apabila fingerprintnya berhasil. Setiap melakukan fingerprint, sistem akan secara otomatis menyimpan di dalam database. Yang terakhir, pemilik perusahaan dapat melihat laporan kehadiran pegawai setiap bulan. Kemudian pemilik juga bisa melakukan verifikasi secara online. Setelah verifikasi, aplikasi akan melakukan perhitungan gaji tambahan. Baik, jadi itu tugasnya untuk minggu depan. Semoga kalian kerjakan. Dan saya lihat saya tunggu nanti hasil kerjaannya di LMS atau di LJRU untuk minggu depan. Ya. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Yang terakhir? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti kita bisa akhiri sekian untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai bagian PDD UKT PT khususnya di bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.